Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang namanya kemudian berubah menjadi UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada sidang paripurna. Berikut sejumlah ketentuan pajak baru dalam UU HPP. Yang pertama, Tax Amnesty Jilid 2. Program ini akan dimulai pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan kepada DJP. Harta bersih yang diungkap akan dianggap sebagai tambahan penghasilan sehingga akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final mulai dari kisaran 6% hingga 11%. Tax Amnesty Jilid 2 terbagi menjadi 2 skema, yaitu pengakuan harta yang didapat sebelum Tax Amnesty Jilid 1 dari tahun 1985 hingga 2015 dan setelah Tax Amnesty Jilid 1 harta di tahun 2016 hingga 2020. Yang kedua, tarif PPh orang pribadi akan naik hingga 35%. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar per tahun akan dikenakan PPh orang pribadi sebesar 35%. Ini naik dari sebelumnya 30%. Berikut adalah 5 lapis PPh dalam UU HPP. Penghasilan sampai dengan 60 juta, kena tarif 5%. Penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan di atas 250 hingga 500 juta, tarif pajaknya 25%. Penghasilan di atas 500 juta hingga 5 miliar, dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Dan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. Yang ketiga, tarif PPN akan naik dari 10% menjadi 11% dan 12%. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022. Dan tarif PPN akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dan juga pemerintah akan menerapkan PPN multitarif dari kisaran 5% hingga 15%. Yang keempat, sembako, pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak jadi kena PPN. Barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial bebas dari PPN. Sebelumnya diusulkan bahwa sembako dan lain-lain akan dikenakan PPN. Tarif PPh Badan di tahun 2022 tetap 22%. PPh Badan yang akan diterapkan di tahun depan sebesar 22%. Tarif ini sama dengan tahun ini. Sebelumnya dunia usaha berharap PPh Badan turun menjadi 20%. Yang keenam, mengenai pajak karbon. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah 30.000 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. KTP bakal difungsikan jadi NPWP. UU HPP membuat nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Yang terakhir, penghentian penyidikan tindak pidana pajak. Pemerintah dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk kepentingan penerimaan negara. Namun, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi beberapa kerugian yang dibebankan. Nah, itu dia poin-poin yang berubah pada UU HPP yang telah disahkan dalam rapat paripurna. Gimana nih menurut kalian? Untuk konsultasi mengenai regulasi perpajakan terbaru dan terupdate yang berlaku untuk kamu dan perusahaan kamu, klik link yang ada di kolom deskripsi ya.